Film dibuka dengan Yakuza, seorang pria yang tengah menahan sakit saat membuat tato baru di punggungnya. Saking sakitnya, dia menjadi kesal dan memarahi tukang tato tersebut. Tukang tato itu hanya menanggapi dengan santai. Ia mengatakan bahwa jika Yakuza sendiri nggak bisa menahan sakit tato, berarti ia juga nggak akan kuat menghadapi kerasnya dunia ini. Ucapan itu langsung membuat Yakuza yang merupakan pimpinan geng tersinggung karena merasa direndahkan. Yakuza langsung menodongkan pistol dan mengancam akan menghabisinya, tapi tiba-tiba anak buahnya datang membawa sepucuk surat. Begitu dibuka, surat itu berisi pasir hitam yang membuat tukang tato ketakutan dan memperingatkan bahwa itu pertanda hal buruk yang akan segera datang. Tukang tato itu menunjukkan bekas lukanya di masa lalu, yang persis diterimanya setelah melihat amplop yang sama. Anak buahnya mengamati bahwa bekas luka di dada tukang tato mirip dengan simbol ninja. Namun Yakuza nggak percaya dan mengatakan bahwa mustahil ada ninja di zaman sekarang. Mereka pun tertawa remeh, sampai tiba-tiba kepala salah satu anak buah Yakuza terpenggal secara kasat mata. Melihat itu, Yakuza dan anak buahnya yang lain panik dan ketakutan. Gak hanya itu, mereka mendengar suara samurai di dalam ruangan. Tapi sama sekali gak melihat apapun. Yakuza dan anak buahnya mengambil senjata dan menembak ke segala arah. Namun anak buahnya justru tumbang satu persatu. Saat semua anak buahnya sudah tewas, secara mengenaskan, Yakuza mencoba bernegosiasi. Ia mengatakan bahwa dia akan membayar berapapun asal dirinya nggak dibunuh. Namun, nggak ada jawaban sama sekali. Tukang tato pun menegaskan bahwa nggak ada gunanya memohon pada mereka, karena mereka bukan manusia, melainkan iblis yang dikirim dari neraka. Saat setelah itu, dua tangan Yakuza tiba-tiba terputus dan kepalanya dipenggal, tanpa terlihat siapapun pelakunya. Baru kemudian muncul sosok ninja dari balik bayangan berjalan mendekati tukang tato dan langsung memenggal kepalanya. Di Berlin, seorang agen polisi bernama Mika datang menemui atasannya, Ryan, untuk memberikan hasil penyelidikannya soal pembunuhan misterius yang belakangan ini marak terjadi. Mika juga membawa setumpuk berkas pembunuhan sepanjang sejarah dan memohon agar Ryan mau mendengarkannya, karena Mika yakin pembunuhan yang terjadi ini bukan ulah manusia biasa, melainkan ulah para ninja. Dimulai dari Ratu Korea yang dibun-bun 800 tahun lalu oleh klan ninja Ozunu. Mika mengatakan bahwa dia sudah memeriksa hasil transkrip sidang terdakwa bernama Kunitomo. Jaksa sempat menanyakan soal pembayaran 100 kg emas, namun Kunitomo menjawab dia nggak tahu apa-apa. Dan jaksa langsung percaya begitu aja tanpa menanyakannya lagi. Mika menambahkan bahwa Yakuza juga habis melakukan transaksi dengan jumlah uang yang sama sebelum pembantaian terjadi. Ryan masih nggak percaya, namun Mika menegaskan bahwa klan Ozunu pasti masih ada. Di tempat lain, seorang pria bernama Raizo sedang melaundri pakaiannya. Nggak lama, seorang perempuan datang dan meminta bantuan. Dengan santai, Raizo menanyakan dari klan mana perempuan itu berasal. Perempuan itu terkejut, namun segera menyerang Raizo hingga terjadi baku hantam sengit. Saat pemilik laundry turun untuk mengecek para pelanggannya, dia menemukan satu mesin cuci aneh yang nggak lama kemudian mengeluarkan darah, karena ternyata ada tubuh manusia di dalamnya. What clan are you from? Kembali ke Berlin, Mika terlihat sedang makan siang bersama Ryan maksudnya. Di sana, Ryan memberitahu Mika bahwa dia sudah menyelidiki laporan Mika tentang pembunuhan Perdana Menteri Rusia dan menemukan beberapa hal yang janggal. Ryan menjelaskan bahwa ada satu laporan yang nggak pernah dirilis, ditulis oleh agen rahasia tingkat tinggi bernama Alex. Laporan itu berisi beberapa kasus pembunuhan politikus dengan cara kuno, dilakukan oleh sebuah jaringan kuno bernama Klan 9, dengan pola pembunuhan yang sangat canggih dan sulit dipecahkan. Secara nggak langsung, Ryan menyatakan bahwa dia mempercayai apa yang Mika katakan.
Kembali ke Raizo yang saat itu baru saja tiba di unit kamarnya. Di dalam terlihat banyak peralatan ninja yang disembunyikan. Karena Raizo memang seorang ninja dari klan Ozunu. Pada saat yang sama, Raizo teringat masa lalunya ketika pertama kali diadopsi oleh Ozunu saat masih kecil. Dia menghabiskan masa kecilnya di klan Ozunu bersama anak-anak lain. Dan selalu mengingat perkataan Ozunu bahwa mereka harus selalu ingat dari mana mereka berasal. Dan selamanya mereka akan kembali ke tempat asalnya. Raizo juga teringat pesan Ozunu bahwa menjadi ninja berarti mereka harus menyatu dengan diri mereka sendiri, merasakan rasa sakit, lapar, haus, dan segala penderitaan yang ada. Di masa kecilnya, Raizo pernah bertarung melawan teman klannya sendiri dan berhasil menang. Ozunu mengajarkan bahwa hidup adalah pertempuran, dan saat bertempur nggak boleh ada sedikit pun keraguan, karena kemenanganlah yang akan mengubah nasib manusia. Raizo dulunya adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya, namun kini dia mampu mengalahkan musuhnya sendiri dan itu yang harus selalu dilakukannya. Jika dia ragu, maka ia akan hidup dengan penyesalannya seumur hidup. Hal ini selalu dipegang Raizo hingga ia dewasa, dan ia terus berlatih untuk menjadi yang gak terkalahkan. Di masa lalunya, Raizo juga belajar berjalan di lantai khusus agar mampu melangkah tanpa menimbulkan suara. Setiap kali melakukan kesalahan, Ozunu akan segera memukulnya hingga berdarah-darah, karena ia gak mentoleransi kesalahan sekecil apapun hingga malam hari. Raizo gak bisa tidur karena menahan rasa sakit di kakinya. Gak lama kemudian, seorang temannya bernama Kiriko datang menghampirinya dan membantu mengobati kakinya. Dan itu adalah hal yang membekas hingga ia dewasa. Di tempat lain, Mika mencoba menemui istri Alex untuk mendapatkan informasi lebih lanjut soal klan 9 yang pernah ditulis Alex. Istrinya menceritakan bahwa setelah Alex menulis laporan itu, karirnya hancur dan sikapnya menjadi sangat aneh. Setelah dipecat, Alex ketakutan setiap hari hingga harus memasang kunci ganda di setiap pintu, jendela, dan seluruh sudut rumahnya. Rumahnya juga dipasangi CCTV, lalu lampu tembak, dan alat sensor gerak. Alex menegaskan bahwa nggak boleh ada satupun celah bayangan di rumahnya. Suatu saat, seorang pria misterius datang ke rumahnya. Mereka berbincang sesaat, lalu pergi. Istrinya menjelaskan bahwa Alex adalah mantan anggota intelijen Rusia, seseorang yang nggak mudah takut dan sudah menangani banyak kasus. Nggak lama setelah itu, Alex tewas karena semua lampu di rumahnya tiba-tiba padam, dan semua pengaman yang dipasangnya menjadi nggak berarti. Setelah itu, istri Alex memberikan sebuah kotak berisi hasil penyelidikan Alex pada Mika. Mika juga menemukan kaset rekaman yang berisi kumpulan CCTV. Saat diperhatikan, terlihat wajah Raizo di sana. Di apartemennya, Raizo masih sibuk berlatih jurus-jurus ninja seperti biasanya. Hari itu ia nggak hanya berlatih, tetapi juga melampiaskan amarahnya. Sangat brutal. Raizo kembali teringat bayangan masa lalunya ketika remaja. Ia pernah bertarung dengan teman seperguruannya. Awalnya Raizo bisa mengendalikan pertarungan, namun karena temannya menggunakan cara licik, Raizo akhirnya terluka. Ozunu nggak menunjukkan belas kasihan, justru menekan perut Raizo dan mengatakan bahwa rasa sakit yang sesungguhnya muncul karena kelemahan. Ia pun menyuruhnya bertahan dari rasa sakit itu semalaman. Hingga pagi hari, saat Ozunu datang menghampirinya, terlihat bahwa Raizo sudah bisa menguasai rasa sakitnya, dan hal itu membuat Ozunu merasa bangga. Di tempat lain, Mika yang masih menyelidiki berkas Alex tiba-tiba didatangi temannya. Temannya menanyakan apakah Mika merasa belakangan ini Rian tanpa ketakutan. Ia menyatakan kekhawatirannya bahwa beban kerja Rian terlalu besar, sehingga mempengaruhi sikap dan pekerjaannya. Mendengar hal itu, Mika langsung menemui Rian dan menanyakan apa yang mengganggunya. Rian mengatakan bahwa kasus Klan 9 bukan kasus biasa, dan ia yakin ada orang yang mengawasi mereka serta mencoba menghentikan penyelidikan. Rian memperingatkan bahwa mereka harus mulai lebih berhati-hati. Malam harinya, Mika kembali menyelidiki berkas milik Alex. Pada abad 14, ada penjelajah muslim bernama Ibnu Bahtuta mencoba datang ke salah satu klan tertua di antara klan 9 lainnya, dikenal sebagai klan Pasir Hitam. Di tempat itu sangat tersembunyi dan ia menyaksikan adanya perkelahian antara anak-anak kecil. Kembali ke Raizo yang sedang berjalan di tengah padatnya kota, ia kembali teringat Kiriko di masa lalunya. Saat mereka remaja, saat itu Kiriko memotong tali bonsai dan Raizo langsung mendekatinya.
Raizo mengatakan bahwa perbuatan Kiriko bisa membuatnya dihukum oleh Ozunu. Namun Kiriko menjelaskan bahwa dia melakukannya demi membebaskan arah tumbuh jantung bonsai itu. Raizo menanggapi bahwa bonsai nggak punya jantung, yang langsung dibantah Kiriko. Ia mengatakan bahwa semua makhluk hidup memiliki jantung dan berhak merasakan kebahagiaan. Kiriko mendekatkan telinganya ke dada Raizo dan mengatakan bahwa jantungnya senang bertemu dengannya. Namun sayangnya nggak pernah merasa bahagia bersama pemilik aslinya. Saat sudah dewasa, Raizo diminta untuk mulai berlatih dengan mata tertutup. Ia nggak boleh menggunakan penglihatannya dan harus bisa bertarung tanpa melihat musuhnya. Learn the most. Hal itu berlanjut hingga malam hari, dan dengan indera pendengarannya yang sangat tajam, Raizo bahkan bisa mendengar detak jantung Kiriko bersamaan dengan detaknya sendiri. Kiriko juga bukan anak sembarangan, karena keesokan paginya ia berhasil mengalahkan temannya dalam pertarungan. Setelah temannya kalah, Ozunu meminta Kiriko untuk menyayat pipi temannya, namun Kiriko menolak. Hal itu membuat Ozunu marah dan menyayat pipi Kiriko sebagai hukuman. Malam harinya, Raizo diam-diam menghampiri Kiriko di dalam penjara kurungan untuk memberinya minum. Beberapa hari kemudian terjadi hujan deras dan Kiriko memanfaatkan sambaran petir untuk pergi keluar. Raizo yang mengetahuinya langsung mengejarnya, namun Kiriko mengatakan bahwa ia memutuskan untuk kabur dari klan karena percaya kehidupan yang seharusnya berada di luar klan. I told you. Why am I in here? Cut your heart from your chest. Come with me. Kembali ke Raizo dewasa, ia terlihat berjalan menyusuri kota yang macet. Sementara itu, Rian mencoba menghampiri Mika diam-diam. Bahwa hari itu, ada agen CIA, militer, polisi, dan pihak lainnya menggerebek tempat kerjanya sehingga ia nggak bisa menghubungi Mika seperti biasa. Rian menyarankan Mika untuk pergi berlibur sejenak ke tempat yang cukup jauh karena situasi sedang berbahaya. Saat pulang ke rumah, Mika dikejutkan oleh para tetangganya yang duduk di luar karena pemadaman listrik mendadak di lingkungan rumahnya. Namun Mika tetap nekat masuk ke rumah yang gelap dan berniat melakukan packing. Baru beberapa detik setelah pergi mengambil baju di ruangan lain, ia menemukan amplop putih berisi pasir hitam di atas kopernya. Tiba-tiba terlihat seorang ninja mengayunkan samurai, namun serangannya tertahan. Ternyata ada dua ninja di dalam rumah Mika dan terjadi pertarungan sengit antara keduanya. Hingga akhirnya salah satu ninja berhasil dilumpuhkan. Suara itu menyatakan bahwa ia akan melindungi Mika. Namun Mika harus mempercayainya. Dan ternyata itu adalah Raizo. Mika langsung mengenali wajah Raizo saat melihat rekaman CCTV milik Alex. Kembali ke masa lalu, ternyata Kiriko yang sempat melarikan diri berhasil tertangkap kembali oleh teman-temannya dan diikat di dalam klan. Dari situ juga diketahui bahwa Kiriko adalah anak Ozunu. Dan Ozunu sangat marah karena merasa dikhianati oleh putrinya sendiri. Ozunu pun memerintahkan salah satu anak didiknya, Takeshi, untuk menghabisi Kiriko. Karena Takeshi tahu ada hubungan spesial antara Kiriko dan Raizo. Ia pun menghabisi Kiriko sambil tersenyum tepat di depan Raizo. Di perjalanan, Raizo mengatakan pada Mika bahwa kemana tujuan mereka saat ini nggak penting karena para ninja pasti sedang mengikuti mereka. Berbekal aroma tubuh mereka, kemanapun Mika pergi, para ninja itu pasti akan menemukannya. Mika mengatakan bahwa ia yakin Raizo juga seharusnya menjadi target mereka. Namun ada sesuatu yang membuat Raizo malah membantunya. Mika juga menyatakan bahwa ia sangat percaya klan Ozunu masih ada. Selain itu, Mika menduga bahwa Raizo sengaja pergi ke Berlin untuk memancing klan Ozunu keluar. Karena entah ada apa, tapi ia yakin Raizo memiliki dendam yang ingin ia balaskan. Semua ucapan Mika membawa Raizo kembali ke ingatan masa lalunya. Ketika pertama kali ditugaskan sebagai asasin untuk menghabisi target yang menggunakan jam tangan emas, Raizo pun langsung bergegas masuk ke toilet untuk mendekati target dan menusuk lehernya. Namun targetnya jauh lebih kuat dari yang ia kira. Hingga terjadilah baku hantam sengit antara Raizo dan target tersebut.
Setelah berhasil menghabisi targetnya, Raizo membawa jam tangan emas itu ke hadapan Ozunu sebagai bukti keberhasilannya. Ozunu menyuruh Raizo menyimpan jam tangan itu sebagai pengingat bahwa ia kini seorang asasin. Ozunu meminta Raizo membuktikan kesetiaannya dengan menghabisi seorang perempuan. Bukannya menghabisi perempuan itu, Raizo malah mengayunkan senjatanya ke arah Ozunu dan melukai wajahnya. Ozunu sangat murka dan langsung menyuruh anak buahnya menghabisi Raizo. Setelah selesai menceritakan masa lalunya, Raizo menyatakan bahwa ia dendam pada Ozunu dan ingin menghabisinya. Ia membutuhkan bantuan Mika dan kemudian mengarahkan Mika ke sebuah penginapan. Di sana, Raizo menyuruh Mika mandi, tapi gak boleh menggunakan sabun. Setelah Mika selesai mandi, Raizo membawa rokok ke dekat tubuh Mika agar bisa mengganti aroma tubuhnya, lalu bergegas melanjutkan perjalanan. Mika pun menghubungi Rian dan mengajaknya bertemu di suatu tempat agar Rian bisa bertemu Raizo. Gak lama kemudian, Rian datang. Namun Raizo merasa ada sesuatu yang janggal dengan kehadiran Rian dan mengatakan akan banyak nyawa yang berjatuhan setelah perbuatannya. Belum sempat Mika mengerti maksud Raizo, tiba-tiba sekelompok tentara datang dan menangkap Raizo, menyetrumnya hingga gak sadarkan diri. Setelah itu, Rian membawa Mika dan Raizo ke sebuah markas rahasia. Mika yang gak mengerti apa yang sedang terjadi bertanya pada Rian, dan Rian menjelaskan bahwa ada orang berkuasa yang memintanya menangkap Raizo. Ia nggak punya pilihan lain, karena jika nggak mengikuti perintah, nyawanya terancam. Di dalam ruangan, Rian memberikan alat pelacak pada Mika, agar jika terjadi sesuatu, ia bisa segera datang membantu. Setelah itu, Mika datang ke ruangan Raizo dan memberinya air minum. Raizo mengatakan bahwa para ninja sudah mengetahui lokasi mereka saat ini dan meminta Mika untuk berhati-hati. Setelah itu, Mika mencoba memberitahu Rian bahwa saat ini ada sekelompok ninja yang sedang menuju markas mereka. Namun Rian gak memperdulikannya. Tiba-tiba lampu padam dan markas menjadi gelap gulita. Sementara pasukan Rian mencoba menyusuri markas untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Mika langsung berusaha lari ke ruangan Raizo. Tanpa mereka sadari, para ninja sudah berada di langit-langit markas dan segera menghabisi para pasukan Rian dengan cepat. Salah satu ninja berhasil menyerang anak buah Rian yang dekat dengan Mika, dan Mika segera mengambil kunci dan membuka borgol Raizo. Saat sedang mencoba membukanya, Raizo melihat bayangan masuk ke ruangan mereka. Namun borgol terbuka tepat waktu, dan Raizo langsung menghabisi ninja yang mencoba membunuh Mika. Saat Raizo membawa keluar Mika, ia mendengar sesuatu yang gak bisa didengar orang biasa dan menyuruh Mika menunggunya. Mika menunggu sambil mendengar suara perkelahian, namun gak bisa melihat jelas. Hingga akhirnya Raizo menghabisi seorang ninja tepat di depan Mika dan segera membawanya pergi. Begitu pergi, puluhan ninja muncul dari bayangan dan Raizo harus menghadapi mereka semuanya sendiri. Dengan kemampuan jurus tingkat tinggi, Raizo terlihat mampu menghabisi mereka semuanya satu persatu. Namun ternyata klan Ozunu kali ini datang lebih banyak di luar dari dugaannya, hingga membuatnya terluka dan mulai kewalahan. Sedangkan di parkiran, Mika yang sudah berada di dalam mobil sedang menunggu Raizo dan mendengar sayup-sayup suara aneh. Dan gak lama kemudian ada beberapa persenjataan ninja mengarah kepadanya, dan samurai menembus kaca mobilnya. Mika yang panik langsung tancap gas dan berusaha keluar melewati belasan ninja yang menghadangnya. Untungnya Mika berhasil menabrak mereka semua dan pergi keluar. Raizo yang sudah mulai kewalahan akhirnya memilih untuk menabrak kaca dan pergi melarikan diri. Raizo yang terluka terus melarikan diri dari kejaran ninja dan akhirnya harus bertarung sengit. Salah satu ninja berhasil merobek perut Raizo, tapi beruntung sebelum benar-benar dibunuh, Mika datang menabrak para ninja dan menyelamatkan Raizo. Mika membawa Raizo ke penginapan dan membaringkannya. Melihat kondisi Raizo, Mika mengatakan bahwa ia nggak mungkin bisa menyelamatkan Raizo sendiri dan meminta maaf jika cara yang ia pilih membuat Raizo marah. Mika pun keluar dari penginapan dan melihat
banyak bayangan hitam masuk ke kamar Raizo. Berbekal alat pelacak dari Rian, Mika menghubungi polisi. Pagi harinya, Rian dan polisi datang. Namun kamar itu kini hanya tersisa Mika yang mengatakan bahwa para ninja telah membawa Raizo pergi. Para ninja itu nggak langsung menghabisi Raizo, tetapi membawanya menuju klan Ozunu. Saat tiba di klan Ozunu, Raizo langsung dibawa ke hadapan Ozunu. Di sana, Ozunu mengatakan bahwa sejak dulu ia telah mempersiapkan Raizo sebagai penggantinya untuk memimpin klan. Namun kini semuanya berubah dan satu-satunya yang ia inginkan adalah kematian Raizo. Tengah malam, Raizo diikat di sebuah tiang dan bersiap untuk dieksekusi. Ozunu nggak langsung mengeksekusinya, melainkan terlebih dahulu menyiksanya dengan menekan perutnya hingga membuat Raizo muntah darah. Setelah itu, Takeshi menyadari bahwa Raizo ternyata membawa alat pelacak. Gak lama kemudian terjadi ledakan, dan pasukan militer langsung menyergap klan Ozunu. Pertempuran sengit pun terjadi antara pasukan militer dan para ninja. Mika berusaha berlari untuk melepaskan ikatan Raizo. Pertempuran antara militer dan para ninja masih terus berlangsung. Para ninja terlihat mampu dengan mudah mengatasi serangan militer. Takeshi memasuki sebuah ruangan di mana Raizo sudah berada di dalamnya, sambil memegang dua samurai, seolah telah menunggu kedatangannya dan kelompoknya. Tanpa menunggu lama, mereka langsung terlibat baku hantam antar ninja kelas atas. Setelah 4 ninja lainnya berhasil ditumbangkan, kini Raizo berhadapan langsung dengan Takeshi. Raizo kembali teringat bahwa Takeshi adalah orang yang mengeksekusi Kiriko. Hal itu membangkitkan dendamnya, membuat Raizo menyerang tanpa henti hingga akhirnya berhasil menghabisi Takeshi dengan tangannya sendiri. Let us Tanpa membuang waktu, Raizo langsung mendatangi Ozunu dengan niat menghabisinya. Saat tiba di sebuah ruangan, Raizo melihat Ozunu yang tiba-tiba menghilang dalam kegelapan dan menyerangnya dari arah yang gak terduga. Raizo segera mengambil samurai lain dan kembali bertarung dengan Ozunu. Pertarungan ini sangat brutal, penuh pertumpahan darah karena gak mudah bagi Raizo untuk mengalahkan seseorang yang telah mengajarinya sejak kecil. Meski tubuhnya penuh luka, Raizo tetap berusaha bangkit, namun karena kecepatan Ozunu yang di atas rata-rata, ia mampu menghilang dan menyerang dari arah yang gak terduga, hingga berhasil melumpuhkan Raizo. Saat Ozunu hendak menusuk jantung Raizo, Mika datang dan menembaknya. Raizo menyuruh Mika untuk segera lari, namun sudah terlambat karena Ozunu berhasil menyerang dari belakang dan menusuk jantung Mika. Melihat Mika tumbang, Raizo menggunakan kemampuan ninjanya untuk menghilang dalam kegelapan dan menyerang Ozunu secara terus-menerus dengan brutal. Raizo pun langsung menghabisinya. Setelah itu, Raizo mendengar suara detak jantung dan langsung membawa Mika keluar dari ruangan tersebut. Raizo mengatakan pada Rian bahwa Mika akan baik-baik saja karena ia memiliki jantung yang spesial, di mana jantungnya berada di sebelah kanan. Keesokan harinya, setelah api padam, terlihat Raizo sedang melepas tali bonsai di klan Ozunu yang sudah porak-poranda. Setelah itu, ia melihat tembok yang dulu pernah dipanjat oleh Kiriko saat mencoba melarikan diri. Raizo pun memanjat tembok tersebut dan dari sana ia melihat pemandangan yang sangat indah. Kehidupan sesungguhnya yang selama ini nggak pernah ia ketahui. Dan film ini pun berakhir. Dari perjalanan Raizo, kita bisa melihat bahwa masa lalu yang kelam gak selalu menentukan siapa kita di masa depan. Lingkungan bisa membentuk, tapi pilihan tetap ada di tangan kita. Raizo membuktikan bahwa bahkan seorang yang dibesarkan dalam kekerasan pun masih bisa memilih jalan yang berbeda. Meski harus melawan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Oh iya nih, ada satu kutipan dari Nelson Mandela yang sangat relevan dengan cerita ini. Gak ada seorang pun yang terlahir membenci orang lain. Dalam konteks film ini, Raizo nggak dilahirkan sebagai pembunuh. Ia dibentuk oleh sistem dan lingkungan yang keras. Namun pada akhirnya, ia memilih untuk berhenti menjadi bagian dari lingkaran tersebut.
dan melawan, meskipun resikonya adalah nyawanya sendiri. Nah, kalau menurut kalian gimana nih sob? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak pernah ketinggalan cerita seru dari film-film lainnya. Oke, see you next time and goodbye.